Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan hadis arba'in yang ke-26 tentang amalan-amalan yang sederajat dengan sedekah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi shadaqah ila yaumin tatlu fihi syamsu ta'ridu baina snaini shadaqah wa tu'inu rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha shadaqah wal kalimatu thayyibatu shadaqah wa li kulli khutwatin tamshiha ila sholati shadaqah wa tumitul adza 'anil tariqi shadaqah. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap persendian manusia ada sedekahnya. Setiap hari selama matahari masih terbit, engkau mendamaikan dua orang yang saling bertikai secara adil adalah sedekah. Engkau membantu seseorang pada kendaraannya, yaitu dengan menaikkannya atau mengangkatkan barang bawaannya adalah sedekah. Kalimat thayyibah, kata-kata yang baik adalah sedekah. Setiap langkah menuju masjid adalah sedekah, dan menyingkirkan gangguan dari jalan adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kullu sulama minan nasi alaihi shadaqah. Setiap persendian manusia ada sedekahnya. Ulama berbeda pendapat. Ada yang menyebut tulang. Secara keseluruhan paling masyhur yakni sendi. Manusia setidaknya memiliki 360 sendi di dalam tubuhnya. Rasulullah seakan-akan mengisyaratkan bahwa setiap sendi yang ada di dalam tubuh manusia itu bisa dihitung sedekah. Kulla yaumin tatlu fihi syamsu. Setiap hari selama matahari masih terbit, ta'dilu baina snaini shadaqah. Engkau mendamaikan dua orang saling bertikai secara adil, maka itu dihitung sebagai sedekah. Ketika kita berusaha mendamaikan kedua belah pihak, maka proses pendamaian itu dihitung sebagai sedekah. Jika kita perhatikan, ada beberapa hadis yang mengisyaratkan bahwa mendamaikan kedua belah pihak adalah sesuatu yang sangat terpuji. Bahkan, jika kita mendamaikan kedua belah pihak dengan berdusta sekalipun, kita tidak dianggap sebagai sosok yang tercela dan tidak dihitung sebagai orang yang pendusta yang tercela perilakunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bohong diperbolehkan dalam 3 perkara. Yang pertama, bohong dalam peperangan. Kedua, bohongnya suami terhadap istri demi kemaslahatan keluarga. Yang ketiga, mendamaikan dua pihak yang saling bertikai. Wa tu'inu rajula fi dabbatihi. Engkau membantu seseorang pada kendaraannya. Dabbah yang dimaksud di sini adalah hewan tunggangan seperti hewan tunggangan yang dipakai orang dulu seperti unta, kuda, keledai dan sebagainya. Fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqah. Atau dengan kita menaikkannya atau mengangkatkan barang mereka ke atas kendaraan mereka. Bisa kita kiaskan misal sepeda, motor atau mobil, maka itu bisa dihitung sebagai sedekah. Maka jangan pernah berhenti berbuat baik, karena Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan satupun amalan-amalan yang kita perbuat. Bahkan amalan yang paling kecil yang kita tidak sadari di dalamnya, Allah tidak akan pernah meninggalkan itu semua. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Wal kalimatu thayyibatu shadaqah. Dan kalimat-kalimat thayyibah, kata-kata yang baik adalah sedekah. Jika kita mengucapkan alhamdulillah, la ilaha illallah, astagfirullah, atau jika kita menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, segala puji bagi Allah. Intinya jika kita mengucapkan kata-kata yang baik yang di dalamnya ada pujian Allah dan Rasulullah, itu bisa dihitung sebagai sedekah.
wa bi kulli khutwatin tamshiha ila sholati sadaqah, dan setiap langkah menuju masjid adalah sedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis bahwasanya setiap langkah yang digunakan seorang muslim untuk berangkat ke tempat salatnya, misal wudu, mandi dan sebagainya, maka setiap langkah dia menuju sampai ke tempatnya itu dianggap sebagai pelebur dosa-dosanya, dosa-dosa yang dilakukan olehnya. Watumitul adza anit thariqi sadaqah, dan menyingkirkan gangguan dari jalan adalah sedekah. Di dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkategorikan menyingkirkan sesuatu yang merugikan itu sebagai salah satu cabang di antara keimanan seseorang. Keimanan ada banyak cabangnya. Salah satu di antara cabangnya adalah menyingkirkan hal-hal yang merugikan orang di jalan dan dianggap sebagai tolak ukur keimanan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, jangan pernah berhenti melakukan kebaikan sekecil apapun itu, karena Allah tidak akan pernah meninggalkan semua itu. Tetapi jika kita melakukannya dengan niat karena Allah, dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.